Ternyata untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuntut ilmu pun ini salah satu jalan terbuka untuk mendapatkan surga. Kalau kita katakan ini bahagian daripada hal yang mudah, juga tidak. Susah mungkin juga bukan susah. Yang pasti bagi orang yang berminat dan orang yang ada niat untuk mendapatkan surga Allah, maka salah satu kegiatan yang mesti diistiqamahkan, dilazimkan adalah dengan berbimbang ilmu pengetahuan agama, baik hadir ke dalam majelis taklim ataupun di tempat-tempat yang lain, dalam majelis salawat ataupun dalam majelis zikir dan majelis-majelis yang baik. Maka itulah tanda-tanda bagi seseorang yang dekat dengan Allah, yang diridai oleh Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa jadwal kita ini juga jadwal yang sangat baik. Keberadaan jadwal pengajian kita yaitu di malam Jumat, tentunya pada malam ini apabila kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, maka tidak akan dicabutkan nyawa kita kecuali Allah nampakkan tempat kita di hari kiamat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah-fadilah yang ada pada waktu adapun pada tempat, mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk bisa kita dapatkan dan sampai kepada tempat yang makbul, yaitu di Arafah ketika kita melaksanakan haji pada bulan-bulan haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan pengajian kitab Tauhid, yaitu Fathul Majid, halaman 20, bab baris kelima dari bawah. Wa makna fasadihima, halaman 20 hitungan dari bawah baris yang kelima dalam kurung wa makna fasadihima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimallahu taala ila an qala wa makna fasadihima ay ikhtilafihima an hadzal nizam khurujihima anil hay'ah wa syakli alladhi wujida as-samawatu wal ardu alaihi tilkal hay'ati wa syakli. Wa hadha tafsiru mabniyun ala tariqatid da'ifah wa hiya tariqatus sa'di. Fa ka'annal musannif mala ila qaulin ala iddin tilmizi Sa'di wa huwa annal Qur'ana yahtawi ala adillatil iqna'iyah li mutabaqati halin ba'dal qasirina wa tajwidal ittifaq innama huwa yubadir ra'ya wa inda ta'amuli la yasna'ul ittifaqa baina ilahaini. Dan bermula makna fasid, rusak, ikhtilaf keduanya langit dan bumi daripada aturan, artinya keluar khurujuhuma, keluar keduanya langit dan bumi daripada hay'ah dan bentuk yang telah kita perdapatkan. Adapun yang diperdapatkan keduanya langit dan bumi alaihi, di atas hay'ah dan bentuk. Masih bicara mengenai tentang bukti wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah, tentang sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi bukti adalah secara nakli Allah berfirman laukana fihima alihah, seandainya di bumi ada dua Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan yang lain, la fasadata,
maka fasidlah langit dan bumi. Maksudnya rusak. Maksud daripada rusak langit dan bumi adalah ikhtilafihima an hadan nizam. Tidak kita perdapatkan bumi dan langit sebagaimana yang telah nyata. Sekarang kita tahu dan mengerti. Kenapa? Karena secara penglihatan yang di atas itu adalah langit, yang di bawah tempat kita injak itu bumi. Dan bentuknya yang sudah kita pahami. Bagaimana bentuk langit dan bumi punya hay'ah dan bentuk yang berbeda. Maka seandainya ada Tuhan selain Allah di bumi dan di langit, sungguh tidak kita perdapatkan langit dan bumi sebagaimana bentuk yang telah kita lihat. Itu yang dimaksudkan. Khurujuhuma anil hay'ah, keluar keduanya langit dan bumi daripada hay'ah dan bentuk yang diperdapatkan langit dan bumi alaihi di atas demikian hay'ah dan bentuk. Paham? Bahasa Aceh. Hana darumpo aju bumo dan langit seperti yang kalian pernah kalian. Yang singkat daripada memang na Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tafsir, ini tafsir siapa? Mabniyun ala tariqatid dhaifah. Artinya kalau kita berpijak kepada pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Siapa? Wahiyat tarikatus Sa'di. Pendapat Sa'di yang mengatakan apabila ada Tuhan selain daripada Allah pada langit dan bumi, maka sungguh langit dan bumi tidak diperdapatkan. Ini pentafsiran daripada Sa'di. Fa ka'annamal musannif mala ila qauli Alauddin tilmidzi Sa'di. Maka seolah-olah pengarang kitab ini condong ia kepada perkataan Alauddin. Siapa Alauddin itu? Adalah muridnya Sa'di. Karena ada dua pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada dua pendapat yang mengatakan tentang pentafsiran ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihi ma alihatun illallah", maka pengarang kitab lebih condong dan mendukung pendapat Alauddin, yaitu murid daripada Sa'di. Pendapat Alauddin wahwa annal Qur'ana yahtawi ala adillatil iqna'iyah. Dan dianya pendapat Alauddin itu bahwa sungguhnya Al-Qur'an. Itu kan ayat. Ayat bahagian daripada isi Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an yahtawi ala adillah, meliputi kepada ataupun di atas dalil-dalil yang mutabaqah, dalil yang iqna'iyah yang memadai li mutabaqati hali ba'dil qasirina. Karena mutabaqah sesuai hal sebahagian orang yang pemikirannya kurang, qasirin. Maka sesuai pendapat Sa'di, itulah pendapat yang didukung oleh pengarang kitab ini. Paham kan? Tidak condong pengarang kitab kepada pendapat Sa'di, lebih condong kepada muridnya Sa'di, yaitu yang bernama Alauddin. Pendapatnya yang mengatakan Al-Quran, sungguh ada dalam Al-Quran itu hal yang menjadi bukti iqna'iyah, yang memadai. Karena dalam bukti itu ada yang sifatnya lebih tinggi, ada yang sifatnya sesuai dengan orang-orang yang punya pikiran pendek. Bukan orang bodoh, bukan orang yang bodoh, tapi punya sesuai dengan pendapat, sesuai dengan pemikiran orang-orang yang tidak tinggi. Mungkin bisa dalam bentuk pertengahan ataupun di bawah pertengahan. Bukan artinya orang bodoh, karena orang bodoh sama sekali dia tidak bisa memikir. Orang dungu memang tidak ada pemikiran, tidak ada jalan pemikirannya. Wa tajwizul ittifaq innama huwa yuaddi ra'yun.
Dan tajwiz membolehkan sepakat, innama huwa yubadir ra'yu. Hanya saja dianya yang membolehkan sesuai dua pendapat Sa'dun dan muridnya, itu yubadir ra'yu, tentang mabadi pendapat. Yubadi bada, untuk menzahirkan pendapat, hanya dalam bentuk menzahirkan pendapat di antara pendapat Sa'din dan muridnya. Wa inda ta'ammuli la yasna'ul ittifaq baina ilahaini. Dan ketika ta'ammul, ketika proses pemikiran, la yasna'ul ittifaq, tidak terjadi ataupun tidak terbikinlah sepakat di antara dua Tuhan. Yang namanya sifat ketuhanan, kalau seandainya ada dua Tuhan, tentunya sudah pasti tidak akan sepakat. Pasti akan timbul perdawaan dan timbul kelemahan. Fala budda ayyaka'a bainaha taharrub wa taghalub. Seandainya tidak terjadi ittifaq, maka apa yang terjadi? Fala budda, maka tidak boleh tidak bahwa jatuh di antaranya oleh peperangan dan oleh saling mengalahkan. Maka sifat mengalahkan ataupun sifat peperangan terjadi, mungkin peperangan pendapat ataupun dalam penciptaan, bukan hanya lagi pada manusia yang ada sifat peperangan ataupun sifatnya mengalahkan. Pada Tuhan pun bisa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan bukan lagi tunggal, tapi sudah ada dua. Ini yang menjadi bukti secara akli. Kama huwa halu mulukid dunia, sebagaimana barang dianya barang itu keadaan raja-raja yang ada di dalam dunia. Dari dulu sampai sekarang, raja-raja, pimpinan-pimpinan yang selalu bertikai dan berperang dan saling mengalahkan. Apa cocok dan layak kalau seandainya itu ada pada Tuhan? Sama sekali tidak ada kecocokan dalam pikiran manusia. Tuhan kagum melihat. Tuhan kagum tandu itu anak. Maka tidak layak. Inilah yang menjadi bukti bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahuma la tufsada, tetapi keduanya langit dan bumi itu tidak rusak keduanya. Sebagai bukti bahwa langit dan bumi masih ada dan sudah terjadi dan sudah lama terjadi, sudah ribuan tahun, tidak dalam keadaan kerusakan. Masih dalam keadaan yang kita lihat. Lam yakhtalu nizamuhuma, yang tidak rusaklah aturan keduanya langit dan bumi ataupun bentuk keduanya langit dan bumi. Maka wadzalika dalilun ala adami ta'adudil ilah, dan bermula demikian itu menjadi dalil dan bukti atas tidak ta'adud berbilang-bilang Tuhan. Nyokuh yang kita cok ke bukti dengan adanya langit dan bumi ini menunjuki bahwa Tuhan tidak ada dua dan tidak ada tiga, apalagi lebih daripada itu. Idlau ta'addadal ilah, karena jikalau berbilang-bilang Tuhan, lawaqa'at taghalub, sungguh terjadilah mengalahkan. Ada sifat marahnya kepada Tuhan yang satu lagi, dan juga saling memerangi ataupun saling menzalimi. Lawaqa'at taghalub, sungguh akan terjadi saling mengalahkan. Id martabul uluhiyah taqtadil ghalabah, karena martabat uluhiyah ketuhanan itu akan menghendaki kepada mengalahkan. Ya, ada gengsinya lah. Jangankan kalau kita bilang pada sifat uluhiyah, namanya orang, makhluk, kalau memang kalah, merasa minder, tidak mau dikalahkan. Jangankan dikalahkan, draw aja nggak mau. Ya, bahasa katanya mesti yang ketimbangan dulu. Ya. Tapi martabat uluhiyah sungguh akan menghendaki kepada ghalabah. Fala yanfud muraduh, maka tidak tembuslah maksudnya.
falam yakun biyadihi malakut kulli syai'in, maka tidaklah dengan kekuasaannya itu malakut tiap-tiap suatu, ataupun memiliki tiap-tiap sesuatu. Wazalika batilun bil ijma', yang disebutkan ataupun yang dijelaskan di belakang itu semuanya adalah batal, tidak akan terjadi. Dengan ijma' ulama, ketika itu tidak terjadi, yang terjadi apa? Berarti yang terjadi adalah bukti tentang ketuhanan, yaitu yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqra', dan dengan pemeriksaan. Banyak ulama yang telah memikirkan dan memeriksa tentang bukti kepada uluhiyah dan kepada ketuhanan, tapi tidak ada bukti yang menunjuki bahwa itu Tuhan itu ada dua ataupun tiga. Wa inna fadha muraduhu kanal ilah wal akhar ghairu ilah. Dan jika tembuslah muradnya, seandainya maksud salah satu daripada Tuhan ada yang tembus, ingin mengalahkan Tuhan yang satu lagi, dia mampu, berarti maksudnya tercapai. Kanal ilah wal akhar ghairu ilah, maka menunjuki bahwa yang mengalahkan dan yang kalah ini dua-duanya bukan Tuhan. Maka kan untuk mengambil intisarinya ataupun sebagai bukti tentang wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menunjuki kepada bukti yang kuat. Walam yakun mahu aim Allah taala syarikun fil uluhiyah, maka tidak adalah besertanya Allah taala itu teman fil uluhiyah pada Tuhan. Jangankan teman, yang membantu Allah pun tidak ada punya sifat uluhiyah. Semuanya makhluk, tentunya jauh sekali dalam pikiran kita bahwa ada sesuatu makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasabata lahu wahdaniyah, maka sebutlah baginya Allah taala oleh sifat wahdaniyah. Wa idza sabata lahu wahdaniyah, dan apabila telah sebut baginya Allah taala oleh wahdaniyah, istahala alaihi ta'adud, maka mustahil di atasnya Allah oleh berbilang-bilang. Alladzi huwa dziddul wahdaniyah, alladzi yang dianya, alladzi itu lawan daripada wahdaniyah. Kalau seandainya ada pemikiran bahwa ta'adud, ada Tuhan 2, 3 ataupun 4, itu adalah lawan dan mustahil daripada sifat wahdaniyah. Wa kana ba'dhum yaqulu fi takrir dalilil wahdaniyah, dan adalah sebagian mereka berkata pada menguraikan dalil wahdaniyah, law wujida ilahani, jikalau diperdapatkan dua Tuhan, wa nafadha muradu ahadihima dunal akhar, dan tembuslah maksud salah satu keduanya dua Tuhan ketiadaan yang lain, kana alladzi nafadha muraduhu wal ilah dunal akhar, niscaya adalah alladzi yang tembuslah maksudnya dianya itulah Tuhan, dunal akhar tidak satu lagi ataupun yang bukan Tuhan yang lainnya. Seandainya apabila ada diperdapatkan dua Tuhan, taruhlah yang satunya bisa mengalahkan yang satu lagi, maka maksud yang bisa mengalahkan yang satu lagi itulah yang menjadi Tuhan, sedangkan yang kalah tidak menjadi Tuhan. Ini pembicaraan yang mungkin merasa aneh. Kadang-kadang kalau kita uraikan secara mendetailnya, itulah timbul keanehan. Kenapa timbul keanehan? Karena ini semua yang diuraikan secara logika ataupun secara akal manusia. Padahal itu semuanya tidak terjadi pada wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Wa tamma dalil wahdaniyah, dan sempurnalah dalil wahdaniyah. Dalil wahdaniyah sudah lebar panjang disebutkan oleh para ulama dan oleh musannif pengarang kitab ini, hanya tinggal bagi kita yang membaca dan yang mendengar bisa tidak untuk kita pahami. Kalau buktinya sudah terlalu jauh dikupas dan diuraikan, maka sebagaimana yang telah saya katakan, walaupun tidak bisa menguasai sepenuhnya, namun tentang yang inti daripada bukti dan dalil wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala ini harus bisa, supaya keluar kita daripada orang yang taklid. Wa qala Abu Ishaq As-Firaini, Abu Ishaq Al-Firaini berkata, ajma'a ahlul haq,
ijma'lah ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah ala anna jami'a ma qalahul mutakallimun fit tauhid, sesungguhnya sekalian apa yang telah dikatakan oleh ulama mutakallimun pada bidang tauhid, yarji'u ila kalimataini, kembali kepada dua kalimat yang telah dikupas oleh ulama tauhid adapun ulama mutakallimin, semuanya kembali kepada dua kalimat. Ihdahuma i'tikadun anna kullama tasawwara fil adhan fallahu bi khilafi. Sesungguhnya salah satu daripada keduanya dua kalimat itu keyakinan sesungguh tiap-tiap barang yang nampak ataupun tertasawur dalam pikiran manusia, dalam zihin manusia, fallahu khilafu, berarti Allah bukan silahkan periksa, silahkan pikir, tasawur, kiban Tuhan, pikir itu sejauh-jauhnya, silahkan. Ketika pikiran kita sudah mentok dan sudah terbatas, disitulah nampak Allah bi khilafi, yang bukan kita pikir itulah Allah. Itu kalimat yang pertama. Paham? Yang sering mungkin tadi ngadegdanya bahwa menyata fikir tentang ketuhanan yang leh tak fikirnya sebalik daripada yang dipikirnya kepada Tuhan. Sebalik yang kita pikir itulah Tuhan. Yang ada dalam pikiran kita, yang nampak dalam pikiran kita, walaupun sudah banyak kita kuasai, tapi itu semuanya bukan Tuhan. Paham? Ini kalimat yang pertama ataupun i'tikad apa namanya? Ya, kalimat yang pertama daripada dua kalimat. Saniyatuhuma, yang kedua daripada dua kalimat, i'tikadu anna zatahu ta'ala laysat musyabahatan bizzat. Sesungguhnya zat Allah Ta'ala tidak serupa dengan zat yang lain. Ya, yang disebutkan dengan kam munfasil wala khaliatin anis sifat, dan tidak adalah zat Allah Ta'ala sunyi daripada sifat. Tentunya punya 20 sifat yang wajib, yang mustahil 20, yang harus satu. Bukan sunyi, artinya tidak ada sifat. Zat ada tapi tidak ada sifat. Ini juga salah. Wa nahika bi suratil ikhlas dalilan, dan yang melarang engkau dengan surah ikhlas akan merupakan dalil. Ketika kita membaca kalimat surat al-ikhlas ataupun ayat al-ikhlas, qul huwallahu ahad, nyampu surat ya. Memang surah ikhlas ada bu, tapi menyebut Allah ada bu. Qul huwallahu ahad, itulah surah al-ikhlas. Ketika kita baca qul huwallahu ahad, menunjuki kepada dua kalimat tersebut. Artinya Allah tidak serupa dengan sesuatu yang lain, dan Allah tidak sunyi daripada sifat, dan semuanya terbentuk dalam kalimat ikhlas, surat al-ikhlas, yang menjadi bukti fa innaha nafat usul kufur samaniyah. Sesungguhnya surat al-ikhlas maka hilanglah asal-asal kekufuran yang 8. Nah, malam ini mungkin bisa kita mengerti yang menjadi kita kufur di mana. Yang kita khawatirkan, ada orang yang sudah di luar daripada partai Islam tapi nggak ngerti kalau dia itu sudah di luar daripada Islam. Malah yang menganggap dirinya Islam tapi pada hakikatnya mungkin sudah tidak ada Islam, yang merasa takut dengan keluar daripada Islam, berada dalam Ada 8 sebab yang menjadi asal dan sebab kekufuran seseorang. Wahyal kasrah, dan bermula dianya samaniyah itu kasrah, yaitu bagian daripada jamak kasurah. Allati bimana tarkib, dengan makna tersusun, wal adat, dan berbilang-bilang, wan naqsi, dan kekurangan, alladzi bimaknal ihtiyat, kekurangan artinya berhajat kepada makhluk. Tuhan berhajat kepada makhluk. Kalau memang i'tikad yang demikian, maka membawa kepada kekufuran. Itu secara jamak kasurah.
secara jamak wal qillah allati bi manal basatah, wal illah wal ma'lul wal syabih wan nadhir. Inilah sebab-sebab yang menjadi asal kekufuran. Secara qillah maknanya basatah, basit, artinya terasing, wal illah alasan, wal ma'lul yang dialasankan, wasyabih ada serupa, wan nadhir ada bandingan. Berapa jumlahnya? 8. Kasrah maknanya tarkib, adat, kurang, itu sudah ada 3. Kemudian dikillah dengan makna killah, artinya jamak jamak killah maknanya basatah, illah, ma'lul, syabih, nadhir. Inilah sebab-sebab kekufuran, adapun asal daripada kekufuran. Amma naful kasrah wal adat fa biqaulihi ta'ala. Adapun menafikan, meniadakan banyak dan bilangan, maka dengan katanya Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Maka di situ kasrahnya keluar. Artinya tidak ada dengan kalimat qul huwallahu ahad. Wa nafyun naqsi wal illah biqaulihi ta'ala, dan menafikan kekurangan dan killah, artinya yang sedikit, dengan katanya Allahu sama. Maka di situ terpahami bahwa tidak ada kekurangan dan killah ataupun sedikit, karena semuanya pada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nafyul illah wal ma'lul, menafikan, meniadakan alasan, ma'lul yang dialasan dengan kalimat lam yalid walam. Di situ menunjuki bahwa tidak punya alasan. Gimana kita pahami? Lam yalid artinya tidak beranak, walam yulad tidak diperanakkan. Maka di situ tidak kita pahami apa? Maka hilang daripada kalimat lam yalid walam yulad, artinya illah dan ma'lul, tidak ada alasan dan tidak ada yang dialasankan. Kadang-kadang kalau kita artikan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, ini mentafsirkan kalimat tersebut kadang-kadang agak jauh. Kenapa disebutkan tidak ada anak dan tidak diperanakkan? Kayak apa namanya? Misalnya kita tanam padi, 3 biji yang kita tanam itu yang tumbuh. Di situ juga bisa kalimatnya lam yalid walam yulad, tidak beranak, padinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini dalam pemahaman, kadang-kadang pemahamannya seperti itu. Tapi bukan di situ yang dimaksudkan. Lam yalid walam yulad, tidak ada alasan dan tidak ada yang dialasankan. Dengan arahnya tidak beranak dan tidak diperanak. Ada yang mengatakan, kalau seandainya Allah menjadikan anaknya, sanggup apa enggak? Sanggup? Tapi yang perlu kita katakan, ini adalah hal yang mustahil. Tidak ada ta'alluq qudrah dan iradah Allah untuk menjadikan anak. Kemudian wa nafyus syabih wan nadhir, untuk meniadakan serupa dan bandingan, itu ada dalam kalimat walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada baginya sekufu oleh sesuatu. Tidak ada yang sama dan tidak ada yang serupa baginya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluar daripada kalimat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa tenekeun kalimatnya ketika kita baca kalimat qul huwallahu ahad, maka bayangkan 8 yang menjadi asal kekufuran. Lagi nya nengkunya cukup lu pala ada baca qul huwallahu ahad. Kita baca sama dia. Seandainya kita kirim pahala bacaan qul huwallahu ahad kepada almarhum almarhumah, insyaallah akan didapatkan dengan pahala yang sempurna. Artinya banyak fadilahnya dan banyak rahmat Allah yang muncul dan hadir kepada almarhum dan almarhumah. Walam anna basal wadaniyah asrafu mabahisi hadal fan.
perlu kita ketahui bahwa membahas menguraikan tentang sifat wahdaniyah Allah ini yang paling mulia daripada pembahasan perkara tauhid. Jadi ini terbuka dan terjawab yang ada dalam pikiran kita masing-masing. Yakin saya, ada di antara jamaah yang kadang-kadang merasa kenapa sih wahdaniyah terlalu lama? Ini kayaknya udah hampir 3 bulan belum selesai mengenai masalah wahdaniyah. Terjawablah malam ini. Jangan khawatir dan jangan merasa heran kenapa uraian wahdaniyah ini terlalu panjang. Mulai daripada kam sampai kepada buktinya dan dalilnya. Dan ini yang paling mulia daripada pembahasan mengenai masalah tauhid. Kalau disebutkan asyraf yang paling mulia, seolah-olah kalau ingin mencari kemuliaan tidak ada kita dapatkan pada yang lain kecuali menyelam pikiran kita kepada kalimat kepada sifat Allah wahdaniyah, dan pahalanya masya Allah luar biasa. Kalau memang ingin kita selam pikiran kita dan ingin kita telusuri tentang bukti-bukti daripada wahdaniyah. Inilah bahagian daripada yang mulia pembahasan fan kitab tauhid. Walidzalika kasurat tanbih alaihi fil Qur'anil azim, dan karena demikian kasurat tanbih banyak pemberitahuan alaihi di atasnya pembahasan ini fil Qur'anil azim, dalam Qur'anul azim. Banyak disebutkan tentang berkaitan dengan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim. Mudah-mudahan sedikit banyak yang telah kita pelajari tersimpan dalam hati kita, dan kapan-kapan kebutuhan kita juga Allah mengembalikan. Mudah-mudahan, dan sangat bermanfaat. Yang pertama tentang keyakinan dan i'tikad kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mbak. Ya. Sebenarnya menyayangi waktu tapi yang 2 poin dulu. Ya. Yang berbicara tentang sifat ataupun berbicara tentang zat. Tentang masalah 2 kalimat. Ya, jadi kenapa mau kata fikir dan rupa-rupa berarti yang ke anak yang yang kebersihannya berkeyakinan tentang ma'rifatullah. Tentang wahdaniyah Allah. Berbicara tentang sifat. Ya, bukan tentang ma'rifah. Tentang ma'rifah Allah. Ya, maka ketika kita ingin ma'rifatullah, hati kita ingin mengenal Allah sebagaimana kewajiban kita pada kali pertama, awaluddin ma'rifatullah, maka cara untuk ma'rifah Allah seperti itu. Kita sudah terlalu jauh menguraikan dalam pikiran kita tentang keberadaannya Allah, tapi semuanya mentok. Maka kita mengambil kesimpulan ataupun kita mengambil jalan menuju kepada ma'rifat Allah sebalik ataupun selain yang tidak ada dalam pikiran kita, itulah Allah. Itulah namanya orang yang bertauhid.